Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Pak Lupi Ismatul Maula dan teman saya. Hai, perkenalkan, nama saya Paramita Salsabila. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh seorang komunikator untuk menyampaikan suatu pesan yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Sedangkan menurut KBBI, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar pesan tersebut dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama itu menurut Arnold dan Feldman tahun 1986 bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi. Yang pertama ada atensi atau perhatian, yang kedua ada komprehensi, yang ketiga ada fakta, yang keempat ada retensi. Sedangkan menurut Pease and Fowler tahun 2001, komunikasi organisasi merupakan perilaku mengatur komunikasi yang terjadi di antara orang-orang di dalam suatu organisasi. Teori-teori komunikasi. Yang pertama ada teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Yang kedua, ada teori neoklasik. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu dan kelompok kerja. Yang ketiga, ada teori fusi. Teori fusi berawal dari kesadaran Backe pada tahun 1950 mengenai kesadaran kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat, ada teori peniti penyambung. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut, yaitu pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tertinggi. Yang kelima, ada teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut Henry, dalam sebuah organisasi setidaknya memiliki 5 elemen berikut. Yang pertama, the operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berkaitan dengan produksi baik barang maupun jasa. Yang kedua, ada the strategy apex, yaitu seorang yang memimpin atau manajer teratas yang bertanggung jawab penuh atas organisasi tersebut. Yang ketiga, ada the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung antara operating core dan strategi apex. Yang keempat, ada the technostructure, yaitu mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu bentuk standarisasi khusus dalam suatu organisasi. Yang kelima, ada the staff support, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberikan jasa guna mendukung jalannya suatu organisasi. Dalam organisasi komunikasi memiliki 4 fungsi yang mendasar, yaitu yang pertama adalah sebagai pengendalian. Di awal sudah dijelaskan bahwa komunikasi digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Yang kedua, sebagai motivasi. Dari komunikasi kita bisa merubah motivasi seseorang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Yang ketiga, sebagai pernyataan emosional. Sudah dijelaskan di awal juga bahwa komunikasi adalah salah satu bentuk dari pernyataan emosional seseorang. Yang keempat adalah bagian inti dari fungsi organisasi komunikasi, yaitu adalah sebagai pusat informasi. Dapat digambarkan oleh Robbins dan Judge seperti gambar di bawah ini. Ada sender dan receive, di mana sender itu yang berarti pengirim pesan, sedangkan receive yaitu sang penerima pesan. Message sendiri berarti pesan yang akan dikirimkan kepada sang penerima pesan. Kemudian ada encoding. Encoding merupakan menerjemahkan pemikiran tentang apa yang ingin disampaikan ke dalam bahasa kode yang dapat dimengerti orang lain. Ini yang akan membentuk dasar dari message atau pesan tersebut. Kemudian ada channel. Channel merupakan saluran yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan kepada sang receive tersebut. Kemudian ada message receive. Message receive yaitu pesan yang telah diterima oleh receive tersebut.
Kemudian ada decoding. Decoding yaitu membacakan hati, merupakan suatu proses menginterpretasikan dan membuat masuk akal suatu pesan yang diterima oleh receiver tersebut. Kemudian ada noise. Noise merupakan sesuatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman terhadap pesan. Dan ada feedback. Feedback merupakan pengetahuan tentang dampak pesan pada receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada sender tersebut. Lalu sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato, diskusi formal satu-satu, dan diskusi kelompok, serta umur secara informal atau kabar sentilan merupakan bentuk-bentuk tradisional dalam komunikasi lisan. Kemudian ada keuntungan dari komunikasi lisan, yaitu ada kecepatan dan umpan balik. Sedangkan kelemahan utama pada komunikasi lisan sebuah pesan harus melewati semua orang. Semakin banyak orang, maka semakin besar risiko terjadinya penyimpangan. Kemudian ada bentuk komunikasi lisan dalam organisasi, yaitu ada rapat, video conferencing, dan telepon. Kemudian ada komunikasi secara tulisan yang meliputi ada surat, ada PowerPoint, ada surat atau email, pesan singkat, media sosial, dan blog. Sejumlah hambatan dapat memperlambat atau mengganggu komunikasi yang efektif pada beberapa bagian ini, yaitu ada penyaringan, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran komunikasi, dan berbohong. Komunikasi efektif akan selalu terjadi di bawah kondisi yang terbaik. Faktor lintas budaya jelas berpotensi menciptakan permasalahan komunikasi yang sangat besar. Hambatan-hambatan budaya, ada hambatan simetrik, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada, dan ada perbedaan dalam untuk toleransi dan konflik dan untuk metode menyelesaikan konflik. Kemudian ada konteks budaya. Konteks budaya yaitu budaya cenderung berada dalam keadaan yang mana konteks dalam mempengaruhi makna yang diambil oleh individu dari komunikasi. Dalam konteks budaya besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada isyarat non-verbal dan isyarat situasional secara halus dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pedoman budaya, ada banyak hal yang dapat diperoleh dari komunikasi antar budaya dan bisnis. Aman untuk mengasumsikan bahwa setiap satu orang dari kita memiliki sudut pandang berbeda yang dibentuk secara kultural. Ketika berkomunikasi dengan orang lain dari suatu budaya yang berbeda, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi kesalahan tersebut? Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Kemudian Anda membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Dan yang terakhir ada mempelajari konteks budaya dari setiap orang tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.